Halo, perkenalkan, nama saya Kurnia Dewi atau sering dipanggil Kak Dewi. Saya lulusan Fakultas Sastra Inggris Universitas Negeri Jember. Pengalaman saya mengajar, saya pernah mengajar di sebuah sekolah SMA swasta selama 12 tahun. Di sana saya mengajar bidang studi bahasa Inggris. Dan sampai saat ini, saya masih aktif mengajar di sebuah kursusan swasta. Saya mengajar bahasa Inggris, matematika, fisika, dan kimia untuk siswa SMA. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan simulasi pengajaran bahasa Inggris untuk siswa SMP. Topik yang akan saya ambil yaitu tentang tenses, khususnya simple present tense. Dalam kesempatan kali ini, saya ditemani oleh dua orang siswa SMP, yaitu Rudy dan Nina. Hello Rudy, hello Nina. How are you? Rudy? Good. Nina? Fine. Okay. Nice to meet you ya. Oke, Rudy dan Nina, kita akan belajar tenses simple present tense. Tenses simple present tense ini adalah tenses paling dasar. Ya, saya yakin kalian sudah pernah mendapatkannya di sekolah, tapi sudah jelas atau belum? Sedikit ya Nina. Oke, ready? Udah, ya. Oke. Oke Nina, apa yang masih diingat tentang tenses simple present tense ini? Kebiasaan, betul. Kalau Rudy? Masa Anda ingat sama sekali? Tidak ada. Coba diingat-ingat. I go to school. Oke, Rudy ingat kalimatnya. I go to school. Betul ya. Nina betul bahwa simple present tense itu yang pertama kali digunakan, kegunaan pertamanya adalah untuk menyatakan suatu kebiasaan. Ya, kebiasaan atau kegiatan yang kita lakukan berulang-ulang. Karena itu keterangan waktunya atau time signal, keterangan waktunya everyday, setiap hari. Nah, Rudy mengatakan I go to school pasti tiap hari ya, kecuali minggu. I go to school every day. Ya. Sometimes, kadang-kadang, often, sering, twice a week, 2 kali seminggu. Nah, itu keterangan waktunya atau time signal. Selain digunakan untuk menyatakan kebiasaan, simple present juga digunakan untuk menyatakan suatu kebenaran umum. Kebenaran umum itu apa? Ya sesuatu yang kita sudah nggak bisa bantah lagi. Contohnya apa? Nah, kalian tahu air mendidih di suhu berapa? 100, betul. Maka kita bisa mengatakan water boils at 100 degrees Celsius. Itu kebenaran umum, sesuatu yang tidak bisa dibantah lagi karena dia sudah benar. Ya, semua orang sudah tahu. Indonesia memiliki beribu-ribu pulau. Indonesia has thousands of islands. Ya, itu kebenaran umum. Simple present tense juga bisa digunakan untuk menyatakan possession atau kepemilikan. Contohnya saya mau ngomong, saya punya 2 kakak perempuan. I have 2 sisters. Tuh, ya. Kepemilikan. Nah, simple present tense kadang-kadang juga digunakan untuk menyatakan feeling. Satu contoh saya mau mengatakan I love you all. Ya, I love you all. Kita menggunakan simple present tense, ya. Tapi yang patut kita pahami betul bahwa simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kebiasaan dan kebenaran umum. Itu yang paling poin penting. Sudah ada pertanyaan tentang kegunaan? Ya, untuk feeling, untuk kepemilikan, seperti itu. Nah, baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan dengan rumus dari simple present tense. Nah, saya sudah membuat rumus, catatan rumus untuk simple present tense seperti ini. Ya, perhatikan. Pada rumus saya ada subject,
ditambah verb 1 dalam kurung S atau ES plus objek. Rumus yang saya tulis, kalau itu ada kurung di dalam kurung, berarti ini bisa dipakai, bisa tidak. Kapan dipakai? Untuk S dan ES. Kapan kita hanya verb 1 saja, enggak usah ini. Ya. Nah, kita hanya pakai verb 1 tanpa S, tanpa ES, tanpa S, tanpa ES, kalau subjeknya adalah I, you, they, we. Kalau I, ya hanya verb 1, tidak usah S, tidak usah ES. Apa verb itu? Kata kerja. Apa contohnya? Read, betul. Jadi kalau subjeknya I read. Tapi kalau subjeknya she reads. Tuh, ya. Kalau nama orang, kalau satu, dia pakai S. Kalau orangnya hanya satu. Kalau orangnya lebih dari satu, S atau S tidak usah dipakai, langsung verb 1. Nina read or reads? Nina reads, correct. Nina and Rudy read, nggak usah S. Ya, tuh. Nah, ini adalah rumus untuk kalimat positif. Kalimat negatifnya subjek tambah do atau does tambah not tambah verb 1 tambah objek. Ini boleh pakai, boleh enggak ya. Nah, kapan pakai do, kapan pakai does, sama seperti tadi. Kalau kita tadi pakai verb 1 tanpa S tanpa ES, maka kita pakai do. Berarti do itu dipakai untuk subjek siapa tadi? Yang enggak pakai S, enggak pakai ES? I, you, we, they. Tapi kalau he, she, it, kita pakai does. Ya, bentuk interrogatifnya sama, do, does, subjek plus verb 1. Boleh kita pilih lagi do atau does, tergantung subjek lagi. Dah jelas ini? Ya. Nah, jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa yang membuat kalimat juga lengkap, ada subjek, ada predikat. Selalu seperti itu, subjek, predikat. Ya. Nah, tetapi predikat itu tidak selalu dalam bentuk verb. Ya, verb itu kan kata kerja. Predikatnya tidak selalu kata kerja. Kadang-kadang predikatnya menggunakan to be. Apa to be? To be itu adalah kata kerja bantu. Jadi tidak ada kata kerja, tidak ada full verbnya di sini, tidak ada kata kerja penuh. Tapi kita pakai to be. Ini rumusnya. Apa contohnya misalnya? I am a teacher. I subjek am a teacher. Komplement, bukan objek nanti. Pelengkap ini, bukan objek. I am a teacher. You are a student. Ya. Nah, kalian harus memilih. Yang pakai am itu I. Yang pakai is itu he, she, it. Yang pakai are, you, they, we. Ya. Nama orang kalau satu pakai is, kalau lebih dari satu pakai are. Ya. Nah, bentuk yang seperti ini itu tidak ada verb. Predikatnya tidak mengandung verb. Ini disebut dengan kalimat nominal. Beda dengan yang tadi. Predikatnya kita pakai verb. Ini. Ya kan? Nah, sudah. Dari sini coba kita buat masing-masing buat satu kalimat. Ya, dengan rumus ini. Oke, coba Nina. Ya. I eat fried rice for breakfast. Correct. I eat fried rice for breakfast. Correct. Rudy? I am, diulang. I am sleep at night. Oke, I am sleep at night. Rudy? Coba kita lihat lagi rumus ini. Ya. Tadi saya katakan I am sleep. Sleep itu kata kerja atau bukan? Kata kerja termasuk verb ya. Nah, maka
Maka tadi di rumus simple present, kalau kita sudah pakai verb, nih verb, kita nggak punya to be, nggak punya am is are. Tetapi kalau kita pakai am is are, kita nggak punya verb. Itu rumusnya. Kita nggak boleh mengatakan I am read, she is study. No, nggak boleh ya untuk simple present. Kalau sudah verb ya verb. Oke, jadi yang betul gimana, Ruth? Ada verbnya enggak? Sleep. Nah, berarti to be-nya M-nya nggak usah menjadi I sleep at night. Tuh, ya. Jadi kalau sudah ada to be jangan pakai verb lagi, ya Ruth. Baik, coba kita berlatih untuk menggunakan to be dulu. Lihat untuk menggunakan to be. Ini contohnya. Nomor 1. Isi to be. To be untuk simple present adalah am, is, are. Nomor 1. Rani, bla bla bla, clever. To be apa yang cocok? Ya, is. Betul, Nina. Rudy, coba. Their father, bla bla bla, a policeman. Policeman. Their father. Their father. Apa diterjemahkan ini, their father? Ayah mereka. Ayah mereka. Satu atau lebih dari satu? Lebih dari satu? Iya, mereka. Lah, mereka atau ayah mereka? Ayah mereka. Satu. Ayah mereka kalau satu pakai apa tadi? Satu orang ketiga. Orang ketiga, bukan I ya, satu. Ayah mereka. Dia kan, he. Pakai apa? He is a policeman. He is a policeman, betul. Number 3. Nina, my students blah 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 there. My students are there. Rudy tahu kenapa pakai are? Nih, students. Jamak kan ya? Berarti harus pakai are. Betul, ya. Karena lebih dari satu, murid-murid saya. Tuh. Nah, sekarang nomor 4, Rudy. One of my friends a famous singer. Pakai are. Pakai are. Ya. Kenapa pakai are? Itu ada S-nya. Oh, ini karena ada S-nya itu. Ya. Ya, coba diterjemahkan. One of my friends. One, satu dari teman-teman saya. Berapa? Satu kan? Iya, jangan lihat ini dari depan, diterjemahkan ya. Is correct. Nah, sekarang kita mencoba menggunakan kata-kata kerja ini pakai S atau tidak. Tergantung subjek lagi ini. Nah, number 1. My mother visit or visits. Correct, visits my mother. Satu orang ya. Ya. They, Rudy. Yang tadi they verbnya pakai S atau ES atau enggak? Tidak, karena they itu verb 1 tanpa S tanpa ES. Betul. Nina, number 3. Nina goes to school by bike. Rudy and his mother shop or shops? Shops. Kenapa kok shops? Rudy and his mother. Berapa orang? Lebih dari satu lagi. Maka menggunakan shop ya. Oke, diingat-ingat ya Rudy dan Nina. Nanti kalian juga mencoba untuk banyak berlatih membuat kalimat ya dalam bentuk simple present tense tentang kegiatan-kegiatan sehari, kebiasaan yang sering dilakukan ya. Oke, kita ketemu lagi di lain waktu. See you next time.